apabila kita tahu subuh ada manakib online, pagi ada manakib online, malam ada manakib online, internasional, itu ubahnya seperti apa ayat yang ke-22 daripada surat apa ya, surat An-Naml yang bercerita tentang lebah. Yang bercerita tentang burung hudhud. Fatafaqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kata Nabi Sulaiman, pagi ini aku nggak melihat hudhud, kemana dia? Nah, di situ diterangkan, barangkali ada yang lihat, oh enggak, sama sekali. Jelinya seorang Nabi dan Rasul, jelinya seorang Nabi Sulaiman. Semua pasukan yang hadir pada upacara pagi, apel pagi, itu bukan hanya manusia, jin juga dia absen. Termasuk makhluk-makhluk lain diantaranya adalah burung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddalana ala kasirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifata wa a'tini ma'aka abada. Untuk guru agung kita yang mulia Pengersabah Aos radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengelola acara Bunda Haya, Profesor Priyatno, Al-Mukarramun, segenap wakil talqin semursi yang hadir pada subuh kali ini, Ikhwan Ahwat, seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online pada subuh yang saya cintai, yang saya banggakan. Kita masih berbicara tentang makna terdalam di dalam bulan Rabiul Tsani. Dari huruf yang 10 itu, satu diantaranya adalah huruf Nun, huruf yang ke-9. Di dalam kitab Fadhailus Syuhur, yang mulia Pengersabah memaknai huruf Nun itu dengan niat. Niat sebenarnya merupakan satu satu kompas yang mengarahkan apa yang harus kita lakukan itu ke arah mana. Yang ingin saya sampaikan pada kali ini adalah bahwa yang namanya niat itu sebenarnya mempunyai tingkatan. Paling tidak ada 4 tingkat. Orang dikatakan sudah mempunyai niat, itu ada pada posisi mana kita lihat. Kita punya keinginan untuk hadir di manakib online internasional. Baik yang subuh, yang pagi, ataupun yang malam hari. Artinya medianya sudah ada. Dan kita punya keinginan. Keinginan kita baru punya keinginan. Ingin ikut bersama-sama dengan ikhwan akhwat di seluruh dunia. Tetapi kita tidak punya perlengkapan. Ya, tidak punya perlengkapan, HP juga nggak punya gitu ya. Nah, orang yang mempunyai satu keinginan tetapi tidak mampu karena faktor-faktor yang di luar kemampuannya, di luar nalarnya, sehingga niatnya itu sendiri belum terwujud, itu namanya al-khotru. Al-khotru ini maksudnya adalah keinginan. Keinginan yang perlu pendukung, perlu dukungan faktor-faktor lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mewujudkannya? Sebab masalahnya adalah yang namanya niat adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li.
punya keinginan, menyengaja ingin melakukan satu perbuatan, tetapi harus dibarengi dengan amalannya, dengan pekerjaannya. Ini bagaimana saya akan bisa ikut bersama dalam manakib online internasional? Ya, sementara medianya saja saya tidak punya, umpamanya itu baru sampai pada tingkat level yang pertama, al-khotru. Kemudian di atas al-khotru itu ada al-qaslu. Al-qaslu itu sendiri kita berupaya, kita ikhtiar mencari mencari satu media, mencari satu perlengkapan. Sebut saja umpamanya kita punya HP, kita beli HP. Itu kan yang namanya eh, hidup yang bermanfaat itu sendiri adalah memang yang dapat digunakan. Itu ya. Sama saja begini. Kalau HP kan merupakan media, media untuk bisa melakukan sesuatu, berkomunikasi. Tapi kalau dipakainya hanya untuk berkomunikasi dengan hal-hal yang dibuat tanda kutip tidak bermanfaat, paling tidak kurang bermanfaat, itu kan tidak mendukung. Apa itu tidak mendukung, mendongkrak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mirip-mirip dengan kita punya jam tangan. Tapi sholat zuhur setengah tiga, itu kan nggak mendukung. Kita punya jam tangan harga sampai 2 juta rupiah, tapi sholat asar kira-kira setengah lima. Itu kan nggak mendukung sama sekali. Nah, jadi kita ini sudah punya medianya, sudah keinginan sudah ada, kemudian HP juga udah punya. Itu baru sampai kepada qasdu. Mengapa sampai kepada qasdu belum bisa dipakai? Ini pulsanya kosong, nggak punya pulsa, gitu ya. Ini kan faktor utama. Jadi ternyata untuk bisa mewujudkan niat itu perlu dukungan, perlu dukungan. Nah, eh, apabila kita sudah memiliki HP-nya sudah ada, pulsanya sudah ada, tiba-tiba datang waktunya acara manakib online. Kalau subuh umpamanya jam segini, nah kita udah online. Kemudian kalau pagi umpamanya pukul 8:38, kalau malam pukul 8 lewat 8 menit itu sudah mulai. Itu kita sudah connect dengan channel, dengan link MOI gitu ya. Itu sudah naik lagi gitu. Sudah naik lagi pada level yang ketiga. Nah, level yang ketiga ini disebut sebagai al-azmu, azam. Nah, ini kalau sudah sampai azam itu berarti niatnya sudah 75%. Kalau kita terjemahkan niat itu ada 4 tingkatannya, jadi al-khotun saja, keinginan saja itu baru 25%. Gitu ya. Kita beli HP gitu ya. Itu namanya al-qasdu, niatnya baru 50%, baru separuh. Nah, kemudian kita isi dengan pulsa, maka niatnya itu baru mencapai 75%. Memangnya kenapa? Karena apa? Karena apa ya? Belum waktunya untuk ikut bergabung. Umpamanya baru pukul 3 dini hari umpamanya gitu. Kalau siang umpamanya baru pagi baru pukul 7, macam-macam. Itu harus nunggu. Mirip-mirip orang mau menunaikan ibadah haji syariat ke Mekah Al-Mukarram. Dia pengen melaksanakan ibadah haji, tapi persyaratannya belum punya. Itu ini sudah berniat juga, tapi niat untuk tingkat tertentu. Nah, bagaimana caranya? Lakukan upaya. Pokoknya buka tabungan haji umpamanya. Itu sudah sampai pada derajat khusyu. Namanya kenapa? Ya baru 100.000 rupiah nabungnya. Padahal kan biaya naik haji kan cukup besar. Nah, akhirnya setelah rutin dia menabung sampai pada satu titik waktu umpamanya, ternyata tabungannya udah dipandang mencukupi untuk melaksanakan ibadah haji syariat ke sana kemari. Nah, itu apabila sudah begitu, itu dikatakan sebagai al-azmu. Al-azmu. Memangnya kenapa? Harus nunggu waktu. Sekarang kan baru bulan Rabiul Tsani. Sementara kan melaksanakan ibadah haji syariat itu kan harus pada waktunya.
Ya, paling tidak habis Lebaran, habis Idul Fitri, orang secara bertahap diberangkatkan ke sana. Itu semuanya ada merupakan satu tahapan, baru 75%-nya. Nah, sama dengan kita, ya. Kita punya keinginan, kemudian sudah beli HP, HP-nya udah diisi sama pulsa. Nah, nah, ini persoalannya adalah kita ini udah waktunya on. Nah, udah waktunya on itu sendiri, ternyata kita baru dikatakan sebagai berniat. Niat melaksanakan, niat menghadiri manakib online internasional subuh. Kira-kira semacam itu. Nah, gitu ya. Nah, ini karena sudah terpenuhi keempat-empatnya, maka kita sebenarnya harus muktaronan BPOL. Gitu ya, muktaronan BPOL. Karena muktaronan BPOL, otomatis kita harus ikutan. Hmm. Namun pada saat kita mencoba menghubungi link, udah diklik dan sebagainya, muncul tenggelam. Umpamanya karena cuaca tidak bagus, umpamanya sinyalnya jelek dan sebagainya, itu terkendala juga. Tetapi apabila itu sudah terpenuhi keempat-empatnya, sementara kita sudah berusaha, baru dikatakan belum dibisakan. Belum dibisakan. Jangan sekali-kali ngomong, saya pengen hadir di manakib online internasional Ba'da subuh, tapi belum dibisakan. Belum dibisakan karena memang tidak menyiapkan. HP-nya punya, pulsanya penuh, kemudian sinyalnya baik, tapi dia sendiri tidak melakukan. Itu belum dibisakan kalau yang begitu. Ya, itu malas saja orang yang begitu. Yang dipisahkan adalah yang sudah terpenuhi keempat-empat. Kecuali umpamanya kita dalam kondisi sangat berat, ada macam-macam lah kita yang paling tahu tentang masalah-masalah yang ada pada diri kita. Masalahnya kan kalau manakib online internasional tidak mesti, di bawah tanda putih, tidak mesti kita harus nongkrong di rumah. Kita sedang dalam perjalanan pun ya, kita bolak-balik umpamanya ke Sirna Rasa pas jam manakib online internasional, kan kita bisa on di tengah perjalanan. Memang kendalanya karena kita sedang ada dalam perjalanan lewat jalur yang melintasi tebing macam-macam lah gitu, bisa saja sinyal itu tidak bagus. Nah, itu baru itu yang dikatakan tidak dibisakan, belum dibisakan. Jadi jangan baru saja ya kita hadir yuk manakib online internasional subuh, belum dibisakan, mudah-mudahan dibisakan, tapi tidak ada upaya sama sekali gitu ya. Bangun jam 6 ya itu bukan belum dibisakan, memang nggak bisa aja kalau begitu. Nah, maksud saya jadi untuk mewujudkan niat itu sendiri adalah benar-benar perlu perjuangan. Innamal a'mal binniyat itu kan kata Nabi. Kalau di dalam gramatika bahasa Arab, kalimat innama itu kan ada tuh hasrin, melokalisasi persoalan. Innamal a'mal binniyat. Jadi pekerjaan itu akan bergantung sepenuhnya kepada niat. Niatnya mau. Sampai diurai oleh Rasul juga. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya orang itu bisa berhasil mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan yang diniatkan. Kita hadir online, manakib online internasional. Pengen apa kita? Kita pengen apa? Ada keinginan apa? Itu akan sampai. Makanya dipandu, diarahkan oleh MC. MC juga kan, maaf dibuat tanda kutip saja, ini kan interpretasi. Pengertiannya, terjemahannya adalah itu merupakan ucapan Abah sebenarnya. Ini kan acara-acara semacam begini kan Abah yang ngatur. Dalam artian kalau ternyata memang kita sudah diarahkan dan sebagainya, itu wa innamal likulli manawa. Jadi bagaimana niatnya? Makanya diniatkan terlebih dahulu. Ada aja keinginan terlebih dahulu. Nanti juga yang belum punya HP bisa kebeli HP, yang pulsanya kosong diisi. Oleh siapa? Oleh apa? Jalannya selalu ada. Makanya kan Abah selalu mengatakan begini. Kalau bagi orang yang belum mampu melaksanakan amalia berbentuk manakiban ini, ya, yang penting sediakan aja kolam. Biar nanti Abah yang ngisi ikan. Kira-kira semacam begitu. Jadi ini kalau sudah begitu tingkatannya udah tingkat tinggi sebenarnya. Wa inna malikul imri'in mana. Nah, ini belum selesai hadisnya. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Jadi niat punya power gitu.
Barang siapa berniat untuk hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka outputnya hasilnya pun akan begitu. Dia akan diberi kemampuan untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul. Gitu. Jadi jangan punya satu pemikiran begini. Ya kita manakib online. Ya kan besok juga masih ada. Pray aja dulu sekarang. Jangan ngomong begitu. Sangat berbahaya gitu. Sebab itu dianggap menyepelekan. Dianggap melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Kalau memang belum tidak bisa mengikuti, alasan aja yang jelas. Sebab apabila kita tahu subuh ada manakib online, pagi ada manakib online, malam ada manakib online, internasional, itu taubahnya seperti apa ayat yang ke-22 daripada surat surat An-Naml yang bercerita tentang lebah. Yang bercerita tentang burung hudhud. Fatafaqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kata Nabi Sulaiman, pagi ini aku nggak melihat hudhud, kemana dia? Nah, di situ diterangkan, barangkali ada yang lihat, oh enggak, sama sekali. Jelinya seorang Nabi dan Rasul, jelinya seorang Nabi Sulaiman, semua pasukan yang hadir pada upacara pagi, apel pagi, itu bukan hanya manusia, jin juga dia absen, termasuk makhluk-makhluk lain diantaranya adalah burung. Tetapi kan burung hudhud kan burung kecil, tapi Nabi Sulaiman bisa mengenali. Abah juga begitu. Di madrasah Abah di sana di pusat kan ada ruangan. Ruangan untuk kholwat apa gitu ya. Kadang-kadang di antara kita mungkin ada yang pernah diajak oleh Abah untuk membuktikan. Diajak oleh Abah masuk ke ruangan. Ruangan itu. Ini kan merupakan aplikasi sebenarnya. Jadi Abah kan memberikan penjelasan biasanya. Beginilah caranya. Abah melihat dunia. Taubahnya Abah itu ada dalam satu tempat, bisa melihat keluar. Tapi orang luar kan nggak bisa melihat ke Abah. Gitu. Kalau kita sedang ada di dalamnya, tidak ada seorang pun yang bisa melihat siapa yang ada di dalam. Tapi orang dalam itu bisa melihat keluar. Kira-kira semacam begitu. Gitu ya. Nah, jadi kembali kepada persoalan. Jadi kalau ternyata memang semua persyaratannya, innamal a'mal bini atau innamal likulli imrin aman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Nah, potongan hadis yang bagian akhir ada wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru. Barang siapa yang berhijrah, niatnya maksudnya gitu ya. Niatnya ingin berhijrah, lidunya yusibuha, ingin memperoleh dunia agar berpihak kepada diri. Taruhlah ada orang ingin supaya maksudnya hasil, jabatannya naik, sudah naik istiqomah, jangan jangan bergelombang ada ada keuangan terjatuh lagi, jangan sampai begitu umpamanya. Maka itu bukan hal yang mustahil. Itu bisa diperoleh dengan sedikit. Tapi apa hasilnya? Hasilnya hanya itu, nggak lebih daripada itu. Kalau kita ada yang umpamanya pengen tanahnya laku, itu panakiban di dalam hatinya berniat. Bukan hal mustahil bisa kecampaian, tetapi outputnya hanya sampai situ, tidak lebih daripada itu. Ilama aja. Nah, tapi apabila ternyata kita niatkan hijrahnya itu sendiri adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka tidak akan ada orang yang dirugikan dan merasa rugi dengan berniat apabila berhijrah kepada Allah dan Rasul. Berhijrah kepada Allah dan Rasulnya harus dimaknai sebagai melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas itu tidak mesti digunakan, tidak perlu untuk menggunakan semua anggota badan kita. Pikiran kita itu juga beraktivitas, lisan kita beraktivitas, ngomong saja itu sudah beraktivitas dalam artian yang dibutuhkan adalah ilmu hajaru ilaih, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak apa yang terungkap pada ayat yang ke-18 surat Qaf itu disebutkan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap oleh lidah kita itu semuanya terekam jelas oleh dua malaikat pencatat raqibun atid. Malaikat pencatat kebaikan namanya raqib, sementara malaikat pencatat keburukan itu namanya atid.
Baik, saya kerucutkan sekali lagi. Huruf nun pada bulan Rabiul Tsani dimaknai oleh Yang Mulia Pengarsa Abah dalam kitab Fadhilus Syuhur itu sebagai niat. Nah, niat itu ada 4 tingkatannya. Keinginan saja yang paling rendah, punya keinginan melakukan apapun, punya keinginan ingin memperoleh apapun, itu dikatakan sebagai al-khotru. Gitu ya, itu adalah keinginan. Perlu ditingkatkan pada level yang kedua, itulah al-qasdu. Lakukan upaya, lakukan ikhtiar, itu namanya al-qasdu. Nah, apabila ternyata kita sudah melakukan ikhtiar tapi masih belum mencapai titik yang kita harapkan, maka kita perlu untuk menyempurnakan. Kekurangannya apa? Apabila sudah sampai pada titiknya, pas sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebutuhan, itu namanya al-azmu, azam. Keinginan juga, tapi semua persyaratannya sudah diperoleh. Tetapi masih terkendala. Terkendala apa? Terkendala waktu umpamanya. Maka kita perlu untuk menunggu waktu. Datang waktunya umpamanya. Ya, sudah datang waktunya, ingin hadir manakib online internasional subuh, sudah datang waktunya, langsung tinggal buka linknya. Itu dikatakan sebagai an-niyah. An-niyah itu qasdus syai'i muqtaranan bi fi'li. Berniat artinya menyengaja melakukan satu perbuatan dibarengi dengan pekerjaannya. Jangan diam mulu gitu. Nah, apabila ternyata memang ada halangan, sinyal kurang bagus dan sebagainya, baru belum bisa. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada Manaqib Online Internasional subuh kali ini. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf, mengamini doa paten Yang Mulia Pengarsa Abah sebagai mursyid kita, sebagai murabi arwahina kita. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, dan Allah berkahi selamanya. Dengan karamah Guru Agung Yang Mulia Pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah